Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hashim Asyari dan 6 komisioner KPU pada Senin 4 September siang. Mereka didalilkan membatasi tugas pengawasan Badan Pengawas Pemilu RI atau Bawaslu dengan membatasi akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Sidang dimulai sejak pukul 9 pagi di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pengadu dan teradu. Sebagai pihak teradu adalah Hashim Asyari, Muhammad Afifuddin, BT Epsilon Idrus, Persadaan Harhab, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Sedangkan pengadu adalah Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, beserta jajarannya yakni Toto Haryono, Herwin JM Malunda, Puadi, dan Loli Suhenti. Tak hanya pembatasan tugas pengawasan Bawaslu, KPU juga didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Sebelumnya, Bawaslu mengaku sudah 4 kali menyurati KPU untuk diberi penjelasan soal kenapa pihaknya belum mendapatkan akses silon secara penuh, namun tak kunjung dibalas. Terbaru, surat itu sudah dibalas oleh KPU. Namun Bawaslu masih belum membeberkan isi surat balasan tersebut. Sebagai informasi, silon sudah jadi keluhan bagi Bawaslu. Pasalnya, sebagai pengawas penyelenggara pemilu, Bawaslu masih mendapat akses yang terbatas, sama seperti halnya parpol peserta pemilu. Bawaslu pun akan kesusahan dalam mengumpulkan bukti bila ada indikasi kecurangan. Hal ini lantaran akses silon yang sebentar. Pihak Bawaslu juga dilarang mengambil gambar atau melakukan proses tangkap layar terhadap data silon yang terindikasi palsu. Silon masih berbahaya, karena tersebut melakukan pemeriksaan saja bisa kami lakukan, kemudian ditemu bisa disampaikan ke belanja. Jadi nanti kami akan jelaskan kenapa berikutnya seperti itu dalam kesimpulan. Ya, jadi nanti kenapa kalau dikasih ini kami harapkan yang bisa diputuskan oleh DKPP itu hanya petitum dari kami yang mohon diterima. Jika DKPP berpendapat lain, itu kami akan dan permohonan ini juga, pengaduan ini kami sampaikan juga, tidak kemudian dengan senang hati, tidak. Ini adalah upaya terakhir setelah beberapa upaya kami lakukan baik dari segi formal maupun ya. Mas, nanti kalau misalkan memang diputus itu kan artinya ada terjadi kekosongan hukum. Ada di undang-undang, ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 kok. Ada mekanismenya. Untuk pergantian ada mekanisme, bukan itu. Nanti di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mengetahuinya. Mekanismenya ada kok. Yang dugaan pelanggaran itu kan yang dilapor juga yang di Kaltim ya. Itu kalau nggak salah yang di Kaltim udah pernah di Nah itu kenapa dibawa lagi pas ke sini? Oh ya, itu kan tandanya ada permasalahan di Silon kan. Ini ada lagi beberapa di Kalimantan Selatan. Tentu nanti kita akan dengar lah keterangan saksi yang ada dari Bawaslu. Berarti membawa silonnya itu ya, bukan yang konteks pelanggarannya itu yang dibawa lagi sih. Soalnya kan waktu Bawaslu yang paling menyidang itu hasilnya yang kan paling jelas ya nanti kita akan akses silonnya. Yang utamanya kan akses silon. Oh iya. Yang utamanya ya. Ada dua hal yang kita ajukan di sini. Dua-duanya melengkapi soalnya. Tapi kan kita dengarkan nanti saksinya kan masih kan DKPP yang mendengarkan, bukan ini. Jadi sebenarnya ya kami harapkan ini menjadi refleksi bagi kita bersama, bagi KPU dan Bawaslu. Titik 2. Para teradu melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu yang selanjutnya disebut pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2022, dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023. Majelis DKPP yang terhormat,
Sehubungan dengan pokok-pokok aduan para pengadu sebagaimana diuraikan pada angka 1.1 dan 1.2 tersebut di atas, sebelum memberikan bantahan terhadap aduan para pengadu, izinkanlah kami para teradu untuk... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.